Selamat datang di Sony Story. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Sebuah keluarga seharusnya saling menyayangi dan membantu, namun tidak dengan Pandawa dan Kurawa, di mana mereka adalah saudara, namun mereka terlibat dalam permasalahan saling menjatuhkan. Sekarang, Kurawa yang ingin mempermalukan dan menjatuhkan Pandawa dalam sebuah permainan dadu. Krishna berkata kepada Radha, ini bukan hanya tentang pecahnya nilai persaudaraan, namun ini adalah jalan sebab dan akibat yang akan menjadi bumerang kembali ke orang yang melemparnya. Di Hastinapura terlihat Sangkuni sedang bergembira. Ia berdiri di depan meja permainan dadu dengan sangat yakin, karena ia mempunyai senjata ampuh untuk mempermalukan dan menjatuhkan Pandawa. Sangkuni memiliki dadu ajaib yang bisa patuh atas keinginannya. Dadu tersebut tercipta dari tulang manusia, yang mana tulang tersebut dari tulang ayah Sangkuni. Dadu tersebut akan selalu sesuai kehendak hatinya. Sangkuni yakin bahwa permainan ini akan membuat Pandawa bertekuk lutut kepada Kurawa dan juga menyerahkan kehormatan serta kejayaan para Pandawa. Sangkuni yakin dirinya akan bisa menipu Yudhistira dalam permainan dadu tersebut. Dan sebentar lagi Yudhistira dan Pandawa akan jatuh miskin dan berada di telapak kakinya. Permainan dadu pun dimulai. Pada mulanya Yudhistira hanya bertaruh dalam hal kecil. Namun karena hasutan Sangkuni, Yudhistira mulai dengan berani mempertaruhkan kerajaannya. Karena permainan dadu tersebut penuh kecurangan, Yudhistira mengalami kekalahan. Karena terpengaruh dalam permainan dadu dan provokasi para Kurawa, Yudhistira melanjutkan permainan dengan mempertaruhkan kehormatan dirinya. Dan akhirnya Duryudana dan Sangkuni memenangkan permainan itu kembali, dan Yudhistira harus mengakui dirinya kalah. Para Pandawa yang lainnya tidak terima Yudhistira diperlakukan seperti itu. Mereka mencoba menantang kembali Duryudana. Mulai dari Sadewa yang berani mempertaruhkan semua yang dia punya untuk permainan itu, dan karena kecurangan Sangkuni, Pandawa pun kalah. Semakin sombong, Sangkuni mengatakan bahwa kini Sadewa juga telah ia kalahkan, artinya Sadewa juga telah menjadi budak. Para Pandawa yang lain, Nakula, Arjuna dan Bima juga terbawa emosi. Untuk bisa mengalahkan Sangkuni dan Duryudana dalam permainan dadu, demi menolong saudaranya. Namun sayangnya, lagi-lagi mereka ditipu oleh kelicikan Sangkuni. Akibatnya, Duryudana kembali memenangkan permainan dadu. Pandawa hanya bisa terdiam dan menyesali saat semua harta dan kehormatannya hilang. Duryudana dan Sangkuni semakin bangga, karena bisa mengalahkan Pandawa dan mampu mempermalukan Pandawa di Hastinapura. Duryudana di hadapan Pandawa, ia mengatakan kepada Pandawa bahwa ia akan melakukan satu permainan lagi. Dan ia berjanji akan mengembalikan kehormatan dan kerajaan yang dimiliki para Pandawa. Namun Duryudana meminta sebagai imbalan dalam pertaruhannya kali ini adalah Drupadi. Jika Pandawa kalah, maka seluruh kehormatan dan kebebasannya Drupadi akan menjadi miliknya, sehingga status Drupadi akan menjadi budaknya. Pandawa awalnya tidak mau menuruti, namun karena terpancing hasutan Sangkuni dan para Kurawa, akhirnya Pandawa menyetujuinya. Pandawa berharap kali ini mereka akan dapat menang, dan mengembalikan kehormatan dan kerajaan Pandawa. Namun, mereka harus kembali mengalami kekalahan, karena dari awal para Pandawa telah dicurangi dan masuk dalam perangkap Sangkuni dan para Kurawa. Sehingga akibatnya, kini Drupadi menjadi budak dari Kurawa. Drupadi yang tidak tahu apa-apa,
tiba-tiba langsung diseret oleh Kurawa dan menjadi bulan-bulanan Kurawa. Di depan seluruh orang yang hadir di Hastinapura, dan para Pandawa hanya bisa terdiam tanpa bisa membantu Drupadi. Tidak hanya itu, Kurawa mencoba melucuti semua pakaiannya Drupadi di hadapan semua orang. Drupadi sangat marah. Ia merasa bahwa suaminya Yudhistira telah melakukan dosa. Karena telah berjudi dan mempertaruhkan kerajaan, kehormatannya dan saudaranya, bahkan ia sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, ikut dipertaruhkan. Radha dari awal ketika Pandawa akan pergi ke Hastinapura, sudah menyarankan agar Krishna ikut bersama mereka. Namun, Yudhistira menolak usulan tersebut, karena jika Krishna ikut akan menyebabkan kesalahpahaman antara Pandawa dan Kurawa. Yudhistira juga berkata bahwa kali ini Pandawa datang ke Hastinapura sebagai keluarga. Selain itu, para Kurawa hanya mengundang para keluarga Pandawa dan Ibu Kunti. Yudhistira tidak menyangka bahwa dari awal para Pandawa telah dirancang oleh Kurawa dan Sangkuni untuk masuk jebakan mereka melalui permainan dadu yang berakhir dengan menyerahkan seluruh yang mereka miliki, bahkan Drupadi juga menjadi korban. Drupadi yang telah kehilangan kendali, ia berkata bahwa Duryudana dan semua orang yang hadir di ruangan tersebut adalah orang yang tidak memiliki mata untuk melihat kebenaran. Mereka begitu buta, bahkan saat melihat harga diri seorang wanita dilecehkan, mereka hanya diam saja tanpa melakukan apapun. Drupadi juga tahu kalau penghinaan yang dialaminya adalah balas dendam Duryudana karena ia sudah melucuti senjata mereka pada saat di istana Indraprastha. Drupadi dengan nada yang sangat kencang berkata bahwa penghinaan kepadanya akan dibalas dengan kehancuran dari bangsa Arya, serta bersumpah bahwa ia tidak akan mengikat rambutnya sebelum membasuhnya dengan darah para Kurawa. Itulah kutukan yang diberikan Drupadi atas nama kehormatan wanita. Krishna dan Radha juga menyaksikan segala kejadian dalam sidang tersebut dari kejauhan. Krishna berkata bahwa setiap ucapan yang dilontarkan oleh Drupadi akan menjadi kenyataan. Duryudana merasa sangat marah dan meminta budak Drupadi untuk diam. Ia merasa telah dihina dengan perkataan Drupadi, dan berkata semua ucapannya hanyalah omong kosong. Karena Drupadi merupakan seorang budak wanita yang kotor sehingga ucapannya juga dianggap kotor. Setelah mendengar pernyataan Duryudana terhadap Drupadi yang mencelanya menjadi wanita yang kotor, kemarahan Pandawa mulai mencapai puncaknya. Mereka bersumpah pada diri mereka akan membalaskan penghinaan yang Drupadi terima hari ini. Akhirnya Duryudana meminta Dursasana untuk melucuti semua pakaian Drupadi. Drupadi ingat kepada perkataan Krishna sebelum mereka berangkat ke Hastinapura. Ia pernah berkata bahwa ketika ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyebut namaku dan meminta pertolonganku, aku akan selalu ada dan memberikan pertolongan kepadamu. Drupadi pun menyebut nama Krishna dengan air mata yang berlinang. Pada saat pakaian Drupadi mulai dilucuti, kain tersebut menjadi sangat panjang serta tidak ada habisnya. Kain datang dari segala arah dan bersambung dengan kain yang dikenakan oleh Drupadi. Ini membuat kain tersebut yang tidak habis-habis saat ditarik oleh Dursasana. Tak lama kain tersebut mengeluarkan api dan membuat tangan Dursasana terbakar dan dia juga kelelahan hingga akhirnya menyerah untuk melucuti pakaian Drupadi. Di sana para Kurawa serta semua orang yang hadir hanya dapat terdiam. Namun Drupadi berkata bahwa penghinaan terhadap dirinya akan dibayar dengan nyawa para Kurawa. Krishna pun sudah memastikan bahwa hal yang dikatakan Drupadi akan menjadi kenyataan. Dan saat hal itu tiba,
akan menjadi kehancuran bangsa Arya dan kematian untuk para Kurawa.